GPT Kristus Alfa Omega Shalom, bertekun dalam kesalehan. Fokus kita kali ini Ayub pasal 1 ayat 20 sampai 22. Bertekun dalam kesalehan. Saya akan bacakan Ayub pasal 1 ayat 20 sampai 22. Demikian firman Tuhan. Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah, katanya. Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Amin. Puji Tuhan. Saudara, kita melihat dalam bagian ini, setelah Ayub mengalami pergumulan yang begitu berat, harta habis, anak juga meninggal semuanya. Lalu kita melihat dalam ayat 20, Ayub mengoyak pakaiannya dan mencukur kepalanya. Maksudnya apa di sini? Saudara, tradisi di Timur Tengah itu merupakan pertanda kesedihan dan perkagungan yang lazim. Jadi ini menandakan suatu kesedihan dan perkagungan yang begitu berat dirasakan. Sehingga Ayub mengoyak pakaian dan mencukur kepalanya. Bahkan menyiram dengan debu. Nah, saudara, Ayub menanggapi semua musibah yang menimpa dirinya dengan kesedihan yang sangat-sangat dalam. Dan itu adalah wajar. Seorang yang baik, yang saleh, yang dibanjiri dengan kesukaran. Ia dikuliti dari kekayaannya dan keluarganya. Dan ia tidak tahu mengapa Allah sudah melakukan itu kepadanya. Saudara, tapi yang jelas Ayub tidak berbuat dosa. Itu kita lihat dalam ayat 22. Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut kepada dia. Saudara, setelah kehilangan ternak, harta benda, dan ke-10 anaknya, Ayub dapat melewati ujian itu. Betapa menakjubkan gambaran tentang tanggapan respon Ayub dalam penderitanya itu. Ayub tidak protes, dia tidak bersungut-sungut, tidak menantang Allah, tapi dia justru menunjukkan sikap kesalehan hidup yang sangat-sangat luar biasa, saudara. Nah, apakah tanggapan Ayub terhadap penderitaannya? Mengapa Ayub dapat bersikap demikian? Pertama, Ayub tetap tekun menyembah Allah. Dalam Ayub 1 ayat 20. Kemudian sujudlah ia dan menyembah. Saudara, kita melihat di sini fokus tetap kepada Allah, bukan kepada penderitaannya. Ini suatu sikap yang luar biasa yang sudah didemonstrasikan oleh Ayub. Ini menunjukkan kerendahan hati yang mau tunduk kepada Allah dan terus menyembah Allah di tengah-tengah kesukaran dan kesulitan yang hebat yang sedang dihadapinya. Saudara, jangan kaitkan kerohanian dengan kondisi tertentu. Ayub tetap menyembah Allah. Hal ini menunjukkan bahwa dia sungguh-sungguh mengasihi Allah karena pribadinya, bukan karena berkat-berkat yang dia terima. Jadikan Allah pusat hidup entah bagaimanapun kondisi saudara, sehingga kita mampu menjadi seorang penyembah yang benar kepada Allah. Saudara, Ayub bijaksana bukan karena memahami rahasia penderitaannya yang sangat misteri bagi dia, tapi karena dia tetap takut kepada Allah sekalipun tidak bisa memahami rahasia itu. Yang kedua, Ayub menyadari bahwa sesuatu yang terjadi dalam hidupnya itu tetap ada dalam anugerah Allah. Dikatakan dalam ayat 21, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya.
Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Saudara, Ayub menyadari bahwa dirinya telanjang keluar dari kandungan ibunya. Artinya, Ayub waktu lahir tidak membawa apa-apa. Semua yang dimilikinya, ternaknya, anaknya, itu semata-mata pemberian Allah, anugerah Allah. Ketika semuanya diambil, Ayub tetap memuji Tuhan. Mengapa seorang banyak protes dan bahkan meninggalkan Tuhan ketika menderita? Karena dia tidak menyadari bahwa apa yang dimilikinya adalah anugerah dari Tuhan. Ayub memiliki persepsi, sudut pandang yang berbeda tentang harta. Ia meyakini bahwa apa yang dimilikinya sekarang adalah kepunyaan Allah, datangnya dari Allah. Ayub menyikapi harta miliknya sebagai titipan Allah yang harus dimanfaatkan untuk kebaikan. Dan ini merupakan tanggapan respon yang benar yang hanya bisa diberikan oleh orang-orang yang dewasa rohaninya. Dan Ayub sadar betul bahwa dia datang tidak membawa apa-apa ke dalam dunia ini. Demikian pula jika ia meninggalkan dunia ini. Apa yang ada padanya bukan miliknya secara mutlak, melainkan hanya titipan Tuhan yang harus dikelola oleh Ayub dengan penuh tanggung jawab dan digunakan sebaik-baiknya bagi Tuhan dan sesama juga. Saudara, Tuhanlah sang pemilik mutlak. Jika ia berkehendak mengambilnya, kita harus merelakannya dengan meminta kekuatan daripada Allah. Dan yang penting di sini, Tuhan tidak hilang dari hidup saudara dan saya. Dialah harta yang paling berharga dalam hidup ini. Persepsinya tentang harta membuat Ayub harus bertanggung jawab terhadap kepunyaan Allah tersebut. Itu sebabnya Ayub tidak merasa terikat dengan hartanya, juga dengan anak-anaknya. Ayub menempatkan anak sebagai titipan Allah yang harus diasuh dan dididik di dalam iman. Ayub menyadari itu. Bila tiba saatnya Allah akan mengambil kembali semua miliknya. Orang yang kita kasih berada di dalam kendali Allah. Saudara, perhatikan perkataan Ayub. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, dan bukan berbunyi Tuhan yang memberi, iblis yang mengambil, atau Tuhan yang memberi, orang lain yang mengambil. Ayub menyadari, saudara. Bila tiba saatnya Allah akan mengambil kembali miliknya, tidak ada yang abadi, yang kekal. Ini satu keyakinan bahwa dari awal hingga akhir kehidupan, Tuhanlah yang memegang kendali kehidupan dan kematian umatnya. Ayub tidak protes, saudara. Dia tidak bersungut-sungut. Dia tidak menantang Allah. Tapi justru mengucapkan suatu pengakuan iman dan pujian yang sangat dalam kebenarannya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Nah, pada waktu itu iblis bungkam. Ia kalah telak. Saudara, iblis pernah bernubuat sebelumnya dalam Ayub pasal 1 ayat 11. Ia pasti mengutuki engkau. Artinya apa? Kalau Ayub menderita, maka pasti banget Ayub akan mengutuki Allah. Tapi justru tidak terjadi seperti itu. Ayub tetap memuji Allah, Tuhannya dan Juru Selamatnya. Ternyata Ayub bukanlah manusia yang berkualitas rendah, saudara. Dan juga Allah bukan pribadi yang memuji sembarangan orang. Ayub dipuji karena Allah melihat sikap kehidupan Ayub. Ayub hidup saleh karena hatinya sungguh-sungguh terpaut kepada Allah. Kalimat yang keluar dari mulutnya bukanlah kalimat biasa. Kalimat tersebut merupakan kalimat agung yang hanya dapat diucapkan oleh manusia yang matang dan sungguh-sungguh mengenal Allah. Saudara, ia mengerti apa artinya hidup sebagai manusia. Terlahir tanpa apa-apa dan kembali juga dengan tangan hampa. Apa yang ia miliki dalam dunia ini hanyalah bersifat sementara, bukan berasal dari dirinya, tetapi semata-mata pemberian Allah. Maka ia berhak memberi dan juga berhak mengambilnya kembali. Ayub memuji Allahnya
Karena dia percaya kepada Allah yang berhikmat, sempurna, Allah yang tahu dengan baik waktu segala sesuatu. Bagaimana mungkin terjadi pengakuan dan pujian demikian dalam kemalangan seandainya Ayub menganggap harta dan anak-anaknya itu adalah miliknya? Bagaimana dia dapat tetap benar menanggapi kemalangan andai kata ia selama ini menjalani hidup yang tidak benar? Bagaimana mungkin Ayub bisa bersyukur dalam kesulitan apabila dia tidak pernah mensyukuri kebaikan Allah sepanjang hidupnya? Bagaimana semua ini mungkin bila ia tidak terus-menerus belajar meninggikan Allah dan tahu diri di hadapannya? Yang ketiga, Ayub tetap menjaga hati. Kitab suci menyatakan kekalahan iblis dengan mengatakan dalam ayat 22, dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Saudara, Ayub jauh dari menghujat Allah. Bahkan ia memuji Allahnya dalam kedukaan dan ketidakmengertiannya. Adalah mudah untuk menyembunyikan dosa di saat masa tenang, di saat diberkati Tuhan, dengan segala macam materi yang berlimpah-limpah. Tapi adalah hal yang paling sukar untuk tidak berdosa pada waktu kita mengalami tekanan atau pergumulan yang begitu berat secara hebat kita rasakan. Saudara, kita tidak tahu persis berapa lama jarak waktu antara Ayub pasal 1 dengan Ayub pasal 2. Jadi Ayub pasal 1 ayat 22 lalu sampai Ayub pasal 2 ayat 1. Sehingga kita tidak tahu persis berapa lama Ayub hidup sebagai orang miskin dan tidak memiliki apa-apa lagi kecuali kesehatan dan kesalehannya. Selama kurun waktu yang kita tidak ketahui ini, Ayub tetap teguh di dalam kesalehannya. Dan Alkitab mengatakan bahwa Ayub tidak mengucapkan perkataan yang tidak benar tentang Allah. Ayub tidak menggenggam erat-erat harta miliknya sebab dia tahu bahwa memang bukan dialah pemiliknya. Bagaimana dengan kita, saudara? Jarang ada orang yang bersungut-sungut jika dianugerahi harta milik Allah. Jarang ada orang bersyukur jika kehilangan harta milik Allah. Bagaimana sikap saudara terhadap harta milik Allah? Hal apakah yang terpenting dalam kehidupan saudara selama ini? Berkat Tuhankah atau Tuhan yang memberkati? Saudara, betapa menakjubkan gambaran tentang tanggapan Ayub dalam penderitanya itu. Pemikiran ini sangat penting untuk kita tanamkan, khususnya di saat-saat kita mengalami kehilangan. Bila kita berpikir bahwa orang yang kita cintai itu adalah milik kita, maka tentu kita akan sangat sulit untuk melepaskan kehilangan tersebut dengan hati yang rela. Percayakanlah hidup ini kepada Tuhan. Sebab Tuhan yang memegang kendali kehidupan dan kematian umatnya. Kita berdoa, saudara, supaya kita tetap bertahan di tengah-tengah kondisi yang sedang kita alami. Dan kita minta supaya Tuhanlah yang memampukan saudara dan saya untuk tetap bertahan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.